Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial part 2. Nah, kemarin kita sudah membahas part 1-nya ya. Permasalahan sosial ini adalah tema yang cukup luas dan panjang juga gitu ya. Makanya saya bagi dua. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dari segi perspektif kemiskinan, kriminalitas, dan eksklusi sosial. Perspektif permasalahan sosial yang pertama ada apa? Ini ada struktur fungsional. Struktur fungsional itu apaan sih? Nah, enaknya kita gambarin pakai contoh nih ya. Misalkan apa ya? Nah, kalau dilihat dari perspektif struktur fungsional, permasalahan sosial ini terjadi karena adanya disfungsi atau patologi. Disfungsinya seperti apa? Disfungsi itu kan apa ya? Jadi ada yang nggak bekerja gitu ya, ada yang nggak bekerja dengan seharusnya gitu. Kita kasih contoh misalkan di tengah pandemi gini gitu ya. Nah, kita berharap bahwa semuanya bekerja secara benar, teratur gitu ya, sesuai dengan norma dan nilai yang sudah diedukasi oleh pemerintah misalnya ya. Bagaimana caranya untuk menghentikan pandemi ini gitu. Nah, ketika salah satu komponen atau ada bagian yang tidak bekerja dengan seharusnya, nah itulah di situ adanya disfungsi atau patologi dari struktur fungsional perspektif permasalahan sosial. Apa yang tidak berfungsi? Nah, misalkan masyarakatnya susah untuk diedukasi misalkan ya. Ketika pemerintah melarang masyarakat untuk keluar rumah, masyarakatnya malah sibuk di luar gitu ya, nongkrong misalkan, apalagi nggak pakai masker gitu. Terus tidak melakukan apa tuh 3M gitu ya, mencuci tangan dengan sabun misalkan ya, memakai masker dan menjauhi kerumunan misalkan. Nah, jadi ada permasalahan sosial di situ ya. Ketika salah satu komponen yang nggak bekerja, maka terjadilah permasalahan sosial gitu. Itu dari sisi masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah misalnya ya, ada yang disfungsi nih. Nah, gimana misalkan contohnya? Nah, misalkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ya ternyata standar-standar aja tuh gitu ya, nggak bisa mengedukasi masyarakatnya dengan benar misalkan, atau nggak ada kebijakan yang wah misalkan ya karena itu kan banyak juga kan Menteri Kesehatan di negara-negara lain yang mengundurkan diri karena nggak merasa cukup baik menangani pandemi ini gitu. Nah, itu dari sisi pemerintah sendiri gitu. Terjadi permasalahan sosial dari perspektif struktur fungsional. Oke, nah kalau perspektif konflik ini akar masalahnya cuma satu ya, konflik apapun gitu ya. Konflik apapun akar permasalahannya ada satu, yakni struktur masyarakat konfliktual antara kaum borjuis dan kaum proletar gitu ya, kaum proletar. Nah, masalahnya kayak gimana nih? Nah, ini kan sudah menjadi rahasia umum lah ya, bahwasanya yang membuat peraturan gitu ya, yang menguasai pemerintahan itu kan kaum borjuis gitu ya, bisa dikatakan kaum borjuis yang memegang kendali pemerintahan gitu ya. Acap kali sering bertabrakan kan gitu ya antara kaum borjuis dan proletar. Nah, misalkan kaum borjuis membuat kebijakan yang tidak familiar gitu ya, yang tidak menguntungkan kaum proletar. Nah, banyak tuh terjadi konflik di mana-mana gitu ya, terjadi demo gitu, terus kerusuhan, menuntut untuk misalkan kayak kemarin ya, UU Cipta Kerja tuh dihapus gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan perspektif konflik gitu. Kaum borjuis merasa bahwasanya apa yang mereka buat gitu ya, kebijakan-kebijakan yang mereka buat, mereka merasa bahwa ini sebenarnya buat
kebaikan semua orang gitu ya, sementara kaum proletar bersikukuh bahwasanya kebijakannya tidak familiar ya, kebijakannya bukan buat mereka gitu. Kaum proletar melihat bahwasanya kaum borjuis ini membuat sebuah garis gitu ya, garis stratifikasi sosial, garis pembatas stratifikasi sosial yang dimana melindungi mereka gitu ya. Kaum borjuis ini membuat undang-undang untuk melindungi mereka sebenarnya gitu. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan katakanlah seseorang dari kaum borjuis gitu ya, mereka melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, mereka punya duit gitu ya untuk menyewa seorang pengacara yang handal misalkan. Kaum proletar kalau mereka melakukan tindak kriminal, siapa yang harus mereka sewa gitu? Bukan siapa yang harus mereka sewa, apa yang harus mereka lakukan? Ya nggak ada, karena kan mereka nggak punya duit gitu ya untuk menyewa seorang pengacara gitu. Lalu aturan dari mana sih itu mengadakan pengadilan gitu ya? Terus ya ada jaksa, hakim dan lain sebagainya yang memutuskan perkara misalkan. Ya orang yang punya wewenang gitu ya. Siapa lagi yang punya wewenang? Siapa ya di atasnya? Siapa? Lihat. Itu kaum borjuis gitu ya. Nah, itu dari perspektif konflik. Lanjut ke interaksionisme simbolik. Nah, dari perspektif ini, kata kuncinya adalah konstruksi sosial dan proses. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, kalau ini adanya proses gitu ya, adanya proses. Kalian masih ingat ada manifest dan laten? Nah, bahwasanya ada isu-isu permasalahan sosial yang dulu belum dianggap sebagai permasalahan sosial. Nah, tapi sekarang justru menjadi sebuah permasalahan sosial gitu ya. Nah, itu laten ya. Permasalahan laten. Jadi kayak misalkan bullying gitu ya. Kalau dulu bullying itu masih dianggap bukan isu permasalahan sosial yang besar, tapi sekarang justru bullying justru sekarang dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial gitu ya, dan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap psikologis anak misalkan ya. Nah, ini siapa yang mengkonstruksi pola berpikir masyarakat supaya menganggap bahwasanya ini adalah permasalahan sosial? Ya, banyak jurnalis misalnya ya. Lalu para tokoh cendekiawan gitu, orang-orang yang mempunyai pengaruh gitu ya. Nah, dengan mereka memberikan perhatian khusus terhadap suatu permasalahan gitu ya. Nah, kalau di teori komunikasi massa gitu ya, teori komunikasi massa tuh ada yang namanya teori agenda setting. Ya, teori agenda setting. Nah, di mana ketika sebuah media atau banyak media memberikan perhatian khusus terhadap suatu isu gitu ya. Nah, berarti isu ini sedang viral gitu ya, sedang penting-pentingnya gitu. Nah, menurut isu ini bahwasanya media itu nggak mempertontonkan apa yang penting di mata masyarakat, penting buat masyarakat gitu ya. Apa sih yang penting buat diketahui masyarakat sekarang ini? Nah, itu teori agenda setting tuh seperti itu. Kayak misalnya ya pandemi gitu ya, kan sekarang lagi ini, makanya pandemi ini begitu dispesialkan gitu ya, dianggap penting, diberikan perhatian khusus agar masyarakat waspada gitu misalnya. Oke, nah itu 3 perspektif permasalahan sosial. Yang pertama struktur fungsional, adanya disfungsi gitu ya, adanya komponen yang tidak bekerja hingga menjadikan sebuah permasalahan sosial gitu ya, memunculkan sebuah permasalahan sosial. Yang kedua konflik, adanya stratifikasi sosial gitu ya, adanya dua kubu yang berseberangan yang menimbulkan konflik hingga terjadi permasalahan sosial. Nah, kalau interaksionisme simbolik, ini adanya proses ya dari sebuah konstruksi sosial gitu ya, bahwasanya permasalahan sosial ini nggak langsung menjadi sebuah permasalahan sosial. Menjadi permasalahan sosial ketika banyak orang yang
memberikan perhatian lebih gitu ya. Nah, ini nih boleh jadi suatu perkara adalah masalah bagi seseorang tapi tidak bagi orang lain. Bahwa yang namanya masalah setiap orang gitu ya, itu berbeda-beda gitu ya. Suatu masalah buat seseorang eh, bukan berarti juga masalah bagi orang lain. Nah, makanya disitulah harus adanya konstruksi sosial, ada proses di sana ya yang mengedukasi bahwa ini tuh sesuatu yang penting gitu. Ini bisa jadi masalah sosial. Nah, itu dari perspektif interaksionisme simbolik tuh seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kemiskinan. Nah, kemiskinan ini ada dua. Yang pertama absolut, yang kedua relatif. Kemiskinan yang absolut itu yang seperti apa? Absolut itu kan paripurna gitu ya. Miskinnya itu udah paripurna gitu. Jadi kalau kata orang lain, kalau kata seorang dia dibilang miskin gitu ya, maka orang lain pun pasti akan bilang miskin gitu. Jadi absolut gitu di mata sosial. Ada alat ukurnya gitu ya. Dan ini kemiskinan ini di Badan Pusat Statistik itu sudah ditentukan gitu ya. Di World Bank itu udah ada kriterianya, bahwasanya misalkan kriteria orang miskin gitu ya. Seseorang dianggap orang miskin di Indonesia misalkan ya, ataupun di dunia misalkan, bahwa ketika mereka punya penghasilan misalkan 5.000 rupiah sehari gitu ya. Nah, itu mereka dianggap miskin, absolut miskinnya gitu. Itu sudah ada kriteria dari BPS dan World Bank gitu ya yang jadi patokannya. Kalau yang relatif, nah relatif ini ya miskinnya relatif. Contohnya seperti apa? Ya nggak bisa disamakan gitu ya, orang yang miskin di Inggris dengan orang yang miskin di Indonesia gitu. Jadi relatif miskin itu. Orang kaya pun relatif gitu. Nah, kalau dari orang miskin, misalkan di Inggris gitu ya, di Inggris tuh kriteria orang miskin itu mereka yang nggak sanggup minum teh setiap harinya gitu ya. Itu adalah orang miskin gitu ya. Ini berdasarkan hasil dari riset gitu ya. Kalau ada riset kan gitu ya, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengukur ukuran kemiskinan itu ada pertanyaan-pertanyaan khusus gitu ya. Nah, di Inggris ketika melakukan survei tentang kemiskinan, salah satu yang dipertanyakan ada berapa kali Anda minum teh gitu ya. Apakah setiap hari Anda minum teh? Nah, itu ukuran kemiskinan orang Inggris seperti itu. Kalau di kita mungkin pertanyaannya misalkan berapa kali kita jalan-jalan misalkan ya, dalam kapan terakhir kali liburan misalkan. Nah, itu kriteria kemiskinan seperti itu. Kalau di kita mungkin ya, tapi kan ya berbeda-beda setiap orang gitu ya. Setiap negara berbeda-beda kriteria kemiskinannya gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kriminalitas. Kriminalitas adalah penyimpangan sosial terhadap norma. Norma apa? Norma hukum gitu. Kalau di Indonesia apa yang dilanggar norma hukumnya? Ya KUHP gitu ya, KUHP. Jadi kita undang-undang hukum pidana gitu ya. Nah, jenis-jenis kriminalitas itu ada 5. Yang pertama victimless crime, yang kedua white versus blue collar crime, yang ketiga organized crime, yang keempat governmental crime dan cyber crime. Jenis kriminalitas yang pertama yang itu victimless crime. Victimless crime adalah pelaku tunggal. Jadi kriminalitas yang tidak menimbulkan korban ya. Nah, tapi jika pelakunya banyak bakal ngerugiin bahkan merusak tatanan sosial. Contohnya seperti apa? Pemakai narkoba gitu ya. Nah, dia sendirian aja gitu ya. Sendirian ya, maksudnya dia merusak dirinya sendiri gitu ya. Dia nggak mengorbankan orang lain ya, kecuali kalau jadi pengedar ya. Tapi kan ini pemakai narkoba gitu. Yang dia rugiin siapa? Ya dia sendiri. Kecuali kalau misalkan banyak ya, dalam jumlah banyak, misalkan
rata-rata masyarakat Indonesia memakai narkoba, nah itu kan merusak tatanan sosial, men. Anak-anaknya rusak gitu, apa, nggak ada sopan santun dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, white versus blue collar crime. Kalau white collar crime adalah penjahat kelas kakap, sementara blue collar crime adalah penjahat kelas 3, gitu ya. Penjahat kelas kakap tuh yang kayak gimana? Nah, ini skalanya gede banget nih. Jahatnya jahat bener gitu ya. Nah, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terpandang yang memiliki status sosial tinggi, seperti misalkan korupsi. Siapa yang korupsi coba? Adakah orang yang mempunyai status sosial rendah korupsi? Ya nggak ada kan, rata-rata orang yang mempunyai jabatan tinggi yang korupsi gitu ya. Malpraktek gitu ya. Malpraktek siapa yang melakukannya? Ya dokter. Buat jadi dokter aja harus kuliah dulu, harus mempunyai gelar doktor gitu ya. Nggak mungkin tuh orang yang ya nggak berpendidikan gitu ya, nggak sekolah, malpraktek, nggak mungkin gitu ya. Itu white collar crime. Kalau blue collar crime yang kayak gimana? Nah, ini penjahat kelas 3. Biasanya yang melakukannya adalah orang yang mempunyai status sosial rendah gitu ya, orang yang nggak berpendidikan misalnya. Ya, contohnya kayak penjamret gitu ya, maling ayam, maling apa gitu, penipu dan lain sebagainya. Ini penjahat kelas 3 ini kalau blue collar crime. Gampang ya. Jadi kalau white collar crime penjahat kelas kakap, kalau blue collar crime penjahat kelas 3 gitu. Kalau organized crime kayak gimana tuh organized crime? Organized crime adalah tindak kejahatan yang sangat terorganisir dengan pelaku yang berkelompok. Jadi kata kuncinya adalah terorganisir dan berkelompok. Pelakunya, nah ini banyak banget, ini masif gitu ya, masif, terstruktur gitu. Ya, mereka saling bergantung satu sama lain gitu ya, kerjasama melakukan tindak kejahatan gitu ya. Seperti apa misalnya? Mafia migas gitu kan, minyak dan gas, mafia bola tuh kemarin waktu rame ada pengaturan skor gitu ya. Nah, ini ya terorganisir dan berkelompok gitu. Gampang lah ya. Lanjut, governmental crime. Governmental crime adalah kejahatan yang berasal dari kebijakan pemerintahan. Nah, kalau ini skalanya udah skala pemerintahan nih. Kalau tadi kan masih organisasi ya. Nah, kalau ini skalanya udah pemerintahan yang melakukan tindak kriminal gitu. Tindak kriminal dari mana? Ngelihatnya dari mana gitu kan? Kan setiap pemerintahan punya kebijakannya masing-masing. Dianggap tindakan kriminal karena ya ada PBB gitu ya mengaturnya bahwa ini udah masuk ke pelanggaran HAM nih. Bahkan ada negara lain yang ya apa melakukan mosi tidak percaya biasanya ya, atau ada lagi yang ya tidak setuju dengan perlakuan suatu negara gitu ya, sikap dari pemerintahan negara tetangga gitu ya. Nah, ini yang menjadi garis bawah, harus digarisbawahi. Contohnya seperti apa? Pelanggaran HAM terhadap suatu etnis, hak asasi manusianya dilanggar tuh, seperti di Uighur, waktu di Tiongkok ya, di Cina. Dulu ada Nazi itu di Jerman ya, yang kaum Yahudi yang dibantai oleh Nazi gitu. Nah, itu tindak kriminal yang dilakukan oleh pemerintahan ya. Ya, gampang lah ya. Cybercrime yang kayak gimana tuh? Nah, cybercrime adalah kejahatan dunia gitu ya. Bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi perangkat digital sebagai alat, sasaran, tempat, dan juga penggunaannya. Contohnya seperti apa? Hacker gitu ya, pencemaran nama baik, ya pornografi. Sekarang kan ada undang-undangnya ya. Jadi yang melakukan ya perbuatan ya asusila sih ya, misalkan kalau berbuat asusila apalagi dengan dalih suka sama suka, nggak apa-apa di mata hukum. Tapi kalau udah direkam gitu ya misalkan lalu disebarkan di dunia maya, nah itu yang pencemaran nama baik dan masuk UU ITE juga gitu ya.
Nah, itu cybercrime seperti itu. Atau misalnya ya hacker ya menghack situs, meretas situs apa gitu ya. Nah, itu cybercrime. Oke, nah lanjut ke eksklusi sosial. Eksklusi sosial itu seperti apa? Eksklusi, kalian sering dengar kan itu apa? Kata eksklusif gitu ya. Nah, kita sering dengar kata eksklusif. Eksklusif seperti apa? Kalau eksklusif kan spesial gitu ya. Edisi spesial, edisi eksklusif, khusus gitu ya. Jadi iya yang dispesialkan gitu ya. Nah, kalau eksklusi itu seperti apa? Nah, sayangnya bahwa eksklusi sosial ya, kalau eksklusif kesannya bagus gitu ya. Kalau eksklusi sosial, nah ini adalah kondisi terhalangnya sebagian anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapat fasilitas publik. Ya, harus kalian garis bawah ini, terhalangnya sebagian anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mendapatkan fasilitas publik. Contohnya seperti apa? Penyandang disabilitas misalnya ya. Penyandang disabilitas tuh kalian pernah mikir nggak sih? Orang-orang yang berjalan memakai kursi roda gitu kan? Kan rata-rata nggak bisa naik fasilitas umum gitu ya. Kecuali kalau ada yang bantuin gitu ya. Itu kan merupakan sebuah kondisi di mana dia itu terhalang gitu ya untuk berpartisipasi dan mendapatkan fasilitas publik gitu. Ya mereka nggak bisa naik bis, naik angkot, dan fasilitas umum yang lain gitu ya. Pernah ngebayangin gak sih? Tapi ya benar gitu ya, bahwa orang-orang tersebut tidak mendapatkan fasilitas publik gitu. Nah itu yang dinamakan eksklusi sosial gitu ya. Nah contohnya seperti apa lagi? Orang dari luar pulau Jawa misalnya ya, uh, orang luar pulau gitu ya, itu kan harus menempuh perjalanan jauh untuk berkuliah di perguruan tinggi ternama di, ya katakanlah di Pulau Jawa gitu ya, di Bandung misalkan, di Jakarta, di kota-kota besar. Nah, untuk itu mereka harus jalannya jauh banget gitu kan ya. Uh, Belum lagi biaya yang mereka keluarkan gitu ya. Nah, ini tentu salah satu kondisi juga di mana seseorang terhalang untuk berpartisipasi dan mendapatkan fasilitas publik gitu ya. Nah, ditinjau dari segi perspektif, eksklusi sosial ini terbagi kepada 5 jenis. Yang pertama, etnis. Nah, contohnya seperti apa? Stereotip budaya Arab yang identik dengan teroris di beberapa negara misalnya ya. Nah ini kan ini merupakan suatu kondisi juga gitu ya, bahwasanya etnis ya harus diakui bahwasanya ada stereotip tersebut gitu ya, bahwa budaya Arab ya, orang yang janggutan biasanya atau ya adalah gitu ya, identiknya dengan teroris di beberapa negara ya, sayang sekali, sayangnya gitu ya. Ya ada juga di banyak belahan dunia gitu ya. Ya di Korea misalnya, uh, etnis komunis gitu ya, etnis komunis Tiongkok itu kan sama juga ya, sempat mempunyai stereotip buruk gitu di mata masyarakat Korea gitu. Nah itu dari segi etnis ya. Kalau dari segi agama, nah dari segi agama contohnya seperti apa? Ada kondisi di mana orang yang menganut agama yang tidak diakui di pemerintahan gitu ya. Ya misalkan penghaya Sunda Wiwitan gitu ya, penganut Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu agama loh ya. Sunda Wiwitan itu agama. Mereka menganggap bahwasanya Sunda Wiwitan itu agama gitu ya. Nah itu kan tidak diakui kan di Indonesia, nggak diakui agama ini gitu. Jadi ketika mereka mau menikah gitu ya, ya nggak bisa menikah, nggak bisa terdaftar di KUA gitu ya, nggak bisa diakui di KTP juga, mereka nggak bisa mencantumkan bahwasanya agama mereka ini agama Sunda Wiwitan di KTP gitu ya. Nah ini juga dampaknya akan ya jadi mereka jadi nggak bisa bikin kakak juga gitu kan. Kalau nggak bikin kakak kan harus ada KTP ya.
Nah, ya gitu. Harus diakui bahwasanya itu ada gitu ya. Itu dari perspektif agama. Kalau dari perspektif ekonomi gitu, ini dari perspektif ekonomi itu ada ya kondisi terhalangnya bahwasanya orang miskin itu nggak bisa makan. Ya bukan nggak bisa sih, maksudnya ya susah gitu ya untuk makan di restoran gitu, menginap di hotel yang mewah gitu. Ya mereka kan terhalang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan gitu. Itu dari segi ekonomi. Nah, dari segi disabilitas, dari perspektif disabilitas, nah, seperti tadi contohnya ya, orang yang pakai kursi roda sulit bepergian dengan kendaraan umum. Tuh, tadi kan naik bis kan susah, ada tangganya gitu ya. Kenapa nggak ada jalan buat roda kayak gitu ya, agar semua orang dapat merasakan pelayanan publik gitu ya, fasilitas publik. Nah, itu kan eksklusi sosial gitu ya, tanpa disadari gitu kan. Nah, itu dari disabilitas. Dari segi geografi, ya tadi akses pendidikan yang jauh dengan lokasi tempat tinggal gitu ya. Mereka yang dari luar Pulau Jawa misalkan ya harus mengeluarkan biaya perjalanan dulu sebelum mengeluarkan biaya pendidikan gitu ya. Nah, harus bercapek-capek dahulu gitu ya. Nah, oke, itu sekilas tentang permasalahan sosial ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan pembahasan selanjutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.